Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degradasi moral. Ketika pakaian wanita menjadi simbol kebebasan yang keliru, di tengah arus modernisasi yang terus melaju, kita dihadapkan pada fenomena yang memprihatinkan. Sebagian wanita, termasuk yang beragama Islam, merasa tersinggung ketika dinasihati tentang pakaian yang ketat atau minim seperti rok mini. Mereka cenderung membenarkan diri dengan menyalahkan laki-laki sebagai mata keranjang atau memiliki pikiran kotor. Pertanyaannya, apakah ini murni ketidaktahuan, penolakan terhadap kebenaran, atau tanda nyata dari degradasi moral yang mengkhawatirkan? Fakta sejarah menunjukkan bahwa video-video wanita di era tahun 1900 atau awal 1900, bahkan di Eropa yang bukan muslim, menggunakan pakaian yang sangat tertutup menyerupai jilbab. Hal ini berbeda dengan pria, yang gaya pakaiannya hampir tidak berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Atau tidak usah susah cari video lama, lihat saja film-film cowboy. Bagaimana wanita berpakaian? Bukankah ini membuktikan bahwa degradasi moral lebih dominan terjadi pada wanita? Terutama karena lemahnya prinsip dan pengaruh budaya yang merusak. Atau ini juga cukup erat kaitannya dengan hadits Rasulullah. Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para perempuan. Hadits Bukhari dan Muslim. Pengalaman psikologis dan kekuatan daya tarik visual. Dalam Islam, aturan tentang hijab bukan hanya soal keimanan, tetapi juga didasarkan pada pengalaman psikologis yang nyata. Saya pribadi, dan hampir semua pria yang saya kenal, sepakat bahwa rambut wanita, apalagi leher yang terbuka, memiliki daya tarik yang sangat kuat dalam hal syahwat. Secara naluriah, pandangan pria cenderung dimulai dari wajah wanita yang cantik, lalu menjalar ke rambut, leher, hingga akhirnya pikiran berkembang lebih jauh. Kalau ada pria tidak terpengaruh oleh rambut atau leher wanita yang terbuka, ini agak aneh juga. Kita patut mempertanyakan hal itu. Karena secara alami, jika wanita tersebut memiliki wajah yang sangat menarik bagi pria, maka rambut dan leher yang terlihat jelas akan menjadi pemicu utama munculnya hasrat syahwat. Namun, tidak berarti semua pria memiliki respons yang sama terhadap semua wanita jika wajah si wanita sangat tidak menarik bagi pria. Wajar jika tidak ada pengaruh besar pada syahwat. Tetapi, dalam kondisi normal, rambut dan leher wanita tetap memiliki kekuatan daya tarik visual yang sulit diabaikan. Mengapa sebagian wanita tidak menyukai nasihat? Ada 3 kemungkinan utama mengapa sebagian wanita memilih pakaian minim dan tidak suka dinasihati. 1. Ketidaktahuan. Mereka mungkin benar-benar tidak menyadari dampak besar dari pakaian mereka terhadap lingkungan sosial, termasuk pada syahwat pria. 2. Kesengajaan menarik perhatian. Beberapa wanita memahami bahwa tubuh mereka adalah daya tarik bagi pria, namun mereka merasa berhak untuk memamerkannya. Ironisnya, mereka sering marah ketika pria yang tidak mereka sukai ikut memperhatikan. Strategi memancing. Ada juga wanita yang sengaja menggunakan tubuh mereka sebagai umpan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya, berharap menemukan pria yang sesuai dengan keinginan mereka. Islam sebagai solusi moral. Islam memberikan panduan yang jelas tentang batasan aurat dan cara berpakaian. Allah berfirman, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Rasulullah SAW juga bersabda, wanita itu aurat. Jika ia keluar rumah, setan akan menghiasinya untuk menarik perhatian. Hijab tidak hanya melindungi wanita dari pandangan syahwat pria, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat mereka. Dengan cara ini, wanita tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Kesimpulan, tanggung jawab bersama. Fenomena pakaian minim mencerminkan degradasi moral yang nyata. Wanita harus memahami bahwa menutup aurat bukan sekadar perintah agama, tetapi juga bentuk perlindungan diri. Pria juga memiliki kewajiban untuk menjaga pandangan dan menahan hawa nafsu. Jika keduanya mematuhi aturan Islam, maka kehormatan, ketenangan, dan kemuliaan masyarakat dapat terjaga. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.